Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua kaum wanita yang ada di Gereja Baptis Hosana, Malaysia. Sebelum saya lanjut, saya mengucapkan terima kasih kepada gembala sekeluarga, spesial untuk teman sahabat lama saya, Ibu Gembala Heni, yang kemarin menelpon saya untuk bisa share firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Saya dengan Ibu Heni adalah teman sejak sekolah dasar. Kami bersekolah di tempat yang sama di kota Balikpapan. Haleluya, karena panggilan Tuhan kami sudah sekian waktu tidak pernah bertemu, tapi puji Tuhan lewat media online ini bisa mendengar suara saya ya, puji Tuhan. Salam kenal untuk seluruh jemaat yang ada di Gereja Baptis, secara spesial untuk kaum wanita yang beribadah pada malam hari. Puji Tuhan, sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya ingin Nama saya adalah Rusmina Sukoco. Saya adalah anak dari Ibu Pendeta Esther Wati di Balikpapan. Puji Tuhan, 26 tahun kami telah melayani di Sulawesi Tengah bersama suami. Tapi dalam kehendak dan rencana Tuhan telah memanggil suami kami kurang lebih 2 tahun yang lalu. Puji Tuhan, jadi kami melanjutkan pelayanan seorang diri sampai pada hari ini, dan kami juga diberi kekuatan oleh Tuhan untuk juga masih membuka layanan pendidikan anak usia dini yang sudah berjalan sejak tahun 2012 sampai sekarang. Anugerah Tuhan memberi saya kesehatan dan kekuatan sehingga dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dan dalam aktivitas yang lain tetap dipelihara oleh Tuhan, diberi kesehatan sampai pada malam hari ini. Dan tidak secara kebetulan saya bisa membagi firman Tuhan bagi seluruh kaum wanita yang ada di Malaysia. Puji Tuhan. Tidak panjang lebar, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab 2 Petrus, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal pertama, pasal 1 ayat yang ke-10. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita baca ayat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, 2-3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Haleluya. Sehubungan dengan ibadah kaum wanita, malam hari ini saya akan mengangkat judul firman Tuhan, yaitu wanita pilihan Tuhan. Saudara, kita telah dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan menginginkan supaya panggilan kita itu sampai pada akhir hidup kita. Dalam Alkitab ada sebuah contoh tentang seorang wanita yang menjadi pilihan Tuhan. Kita akan lihat dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-5. Matius 1 ayat yang ke-5 dikatakan, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Seorang wanita yang berasal dari latar belakang yang tidak benar, tapi dimasukkan di dalam silsilah
keturunan Yesus Kristus. Saya bisa berkata bahwa wanita ini adalah wanita yang unggul dan wanita pilihan Tuhan. Tidak sembarang orang dipilih untuk menjadi orang unggulan. Rut mewakili wanita-wanita yang sangat menarik untuk kita pelajari. Apa yang membuat Rut ini menjadi wanita pilihan Tuhan? Kita akan melihat pada malam hari ini dari perjalanan Rut dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika segala sesuatu pun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Kita lihat di sini bahwa Rut menjadi wanita pilihan Tuhan. Ada sesuatu yang ada di dalam jiwa daripada Rut yang membuat Tuhan tertarik menjadikan Rut itu orang pilihan Tuhan. Di sini saya mengangkat tentang kehidupan Rut. Rut adalah seorang yang setia. Jadi kesetiaan Rut itu dibuktikan ketika suaminya sudah meninggal dan mertuanya menyuruh dia kembali pulang ke negerinya. Tapi dalam pembacaan kita tadi, Rut sama sekali belajar untuk menerapkan kesetiaan dalam dirinya. Dan dia berkata kepada Naomi, dimanapun Naomi berada, dia pun akan ada di sana. Dia berkata juga Allah Naomi adalah Allahnya. Ini menunjukkan tentang kesetiaan daripada Rut. Rut seorang perempuan yang setia. Setia daripada Rut adalah yang pertama, Rut setia kepada Tuhan. Saudara, Alkitab tadi berkata, karena itu saudara-saudaraku, biarlah berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Banyak wanita-wanita di akhir zaman ini yang tidak setia kepada Tuhan, hidup jauh daripada Tuhan. Tetapi Rut adalah orang yang walaupun dalam latar belakang yang dulunya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Sang Juru Selamat, tapi kemudian dia punya kekuatan untuk benar-benar mau mengikuti Tuhan. Ini bukti daripada kesetiaan. Saudara yang kekasih, setia pada Tuhan. Kita juga sebagai wanita harus belajar untuk mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh seperti Rut, ya, seperti Rut. Apapun latar belakang kita bukan masalah dengan Tuhan. Yang penting kita mau sungguh-sungguh supaya kita bisa masuk dalam pilihan Tuhan. Jadi yang pertama, Rut itu setia kepada Tuhan. Yang kedua, Rut setia pada keluarga. Banyak keluarga-keluarga, rumah-rumah tangga yang hancur berantakan karena di dalamnya ada perempuan-perempuan, wanita-wanita yang tidak setia kepada pasangan, tidak setia di dalam rumah tangganya, ya. Tapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi wanita yang setia, menjaga hidup kita kudus di hadapan hadirat Tuhan, setia kepada keluarga. Ini adalah sebuah contoh dan panutan yang perlu kita terapkan dalam hidup rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita masuk menjadi orang yang dipilih
oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, tapi sampai pada titik dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Arti kesetiaan dalam perjanjian lama yaitu loyal, ya, berpegang teguh pada janji, patuh dan taat. Ya, seberapapun beratnya beban yang dipikul oleh seseorang yang setia itu, maka dia tidak akan pernah komplain. Kalau kita setia, apapun pergumulan hidup kita, itu bukanlah masalah. Karena kita tahu bahwa kesetiaan itu harus menjadi komitmen pertama dalam hidup kita. Dalam perjanjian baru, arti kesetiaan yaitu kokoh, tidak mudah digoyahkan, dan setia pada kebenaran dan hidup dalam ketulusan. Seorang wanita yang mau dipilih oleh Tuhan, ibu-ibu sekalian, kalau saudara ingin dipilih oleh Tuhan, menjadi pilihan Tuhan, maka jadilah wanita-wanita yang setia. Yang pertama, setialah kepada Tuhan. Yang kedua, setialah pada keluargamu. Jangan hidup seperti orang-orang dunia, tapi hiduplah setia, baik dalam rumah tangga, setia pada pasangan, setia dalam keluarga, sehingga berkat Tuhan turun dalam keluarga kita. Yang kedua, kita akan lihat apa yang menarik yang perlu kita teladani dari pribadi Rut. Rut adalah seorang wanita yang begitu rajin. Dalam Rut pasal yang kedua ayat 1 di sana betul-betul dicatat, ya, bagaimana kehidupan Rut yang punya satu kehidupan yang tidak mudah goyah, tidak mudah menyerah, dan seorang wanita yang begitu rajin. Kita lihat dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpul jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut adalah seorang perempuan, wanita, pekerja keras. Alkitab mendukung bahwa orang-orang yang rajin itu akan diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-4 di sana berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat 16. Di sana Raja Salomo juga mengangkat tentang wanita yang bijaksana adalah wanita yang rajin bekerja. Dalam ayat itu dikatakan seorang wanita menyiapkan makanan bagi keluarganya, menyediakan, mengatur dengan begitu baik, sehingga wanita-wanita yang rajin adalah wanita-wanita yang bijak, yang perlu mendapatkan puji-pujian daripada suaminya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadilah wanita yang terus bersemangat, rajin bekerja, karena hanya dengan rajin bekerja Tuhan akan memberkati keluarga kita.
walaupun di masa pandemi virus corona ini kita dibatasi untuk bekerja mungkin di tempat-tempat keramaian. Tapi saya percaya bahwa wanita yang rajin tetap akan mendapatkan peluang-peluang dan kesempatan untuk bisa mengembangkan diri, potensi baik di rumah, mungkin saudara bisa berjualan online, bisa membuka usaha-usaha rumahan, semua itu bisa dikerjakan. Apapun Tuhan pasti akan bukakan jalan bagi orang-orang yang rajin bekerja. Jadi Ruth adalah seorang wanita perempuan ya, yang begitu rajin bekerja, sehingga pantaslah Ruth ini bisa diteladani dari sikap hidupnya untuk wanita-wanita yang ada di zaman ini, di era ini. Puji Tuhan. Yang ketiga, Ruth adalah seorang wanita yang bisa bertahan dalam keadaan yang sulit. Bayangkan saudara yang kekasih, ketika Ruth ditinggalkan oleh suaminya, ya, Naomi berkata, pergilah kembali ke negerimu. Ya, karena Naomi tidak bisa memberikan apa-apa kepada Ruth, tapi Ruth bisa bertahan di masa yang sulit. Banyak wanita-wanita tidak bisa bertahan di masa yang sulit. Waktu keluarga dalam keadaan baik-baik, ekonomi baik, ya, masih bisa tersenyum mungkin, masih bisa ya bersuka cita. Tapi ketika badai melanda keluarga, ekonomi ya terganggu, seringkali banyak wanita-wanita yang terpengaruh sukacitanya, yang terpengaruh keadaannya, bahkan goyang imannya. Tapi belajarlah daripada Ruth seorang yang mampu bertahan dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Ya, saya juga pribadi, kami keluarga hamba Tuhan yang memulai perintisan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, banyak kali mengalami yang namanya masa-masa sulit. Ya, saya ingat sekali waktu kami baru memulai pelayanan, anak kami yang pertama masih kecil, kami pernah merasakan yang namanya tidak punya uang, hanya punya uang 500 rupiah. Dan waktu itu kami hanya bisa membeli minyak ditutup limus, ditutup Olson kalau orang di sini bilang. Itu harganya hanya 500 rupiah. Bayangkan, saudara bisa bayangkan, ibu-ibu yang kekasih bisa bayangkan, kami bisa hidup sampai hari ini. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bertahan di masa sulit, masa pandemi COVID-19 ini, banyak terjadi pengangguran karena pemutusan hubungan kerja. Banyak orang di PHK, kehilangan pekerjaan. Banyak perusahaan harus ditutup. Orang tidak bisa lagi bekerja, mendapatkan penghasilan, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran dan keresahan. Namun kita harus kembali kepada firman Tuhan, bahwa orang yang tetap bertahan di masa sulit, Tuhan akan selalu bukakan jalan. Sama seperti Ruth, ya, Ruth diberi peluang dan kesempatan untuk ada di ladang Boas, untuk memetik hanya jelai-jelai, hanya sisa-sisa. Tapi itu sebuah kemurahan dan peluang bagi Ruth. Saudara yang kekasih, di masa sulit, di masa yang sukar, saya yakin dan percaya Tuhan tetap akan membuka kemurahannya bagi ibu-ibu sekalian, sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, karena firman Tuhan menjamin seluruh kehidupan kita. Yang penting di sana kita punya semangat seperti Ruth. Jadi Ruth itu dalam kehidupannya adalah seorang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tapi punya semangat yang begitu kuat. Amsal pasal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya sendiri. Jadi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapakah yang memulihkan semangat yang patah? Orang kalau sudah semangatnya patah, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau dalam diri kita ada semangat, dalam keadaan kondisi apapun, kita akan bisa bertahan.
Saudara yang kekasih, Rut menjadi teladan bagaimana dia bertahan mengikut Tuhan walaupun di masa sulit. Jangan sampai iman kita, kepercayaan kita goyah karena COVID-19, karena virus corona. Tapi kita harus bertahan setia, ya, sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan hanya dipanggil, tapi sampai pada kita menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan. Haleluya. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Rut ini bertahan mengikut Yesus. Dalam Rut pasal 1 ayat 16, dia berkata kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Ini menunjukkan kehidupan Rut yang bisa ada dalam segala kondisi. Malam berbicara tentang masa yang sukar, masa yang berat, masa-masa yang tidak enak, saudara, kegelapan. Tapi puji Tuhan, Rut menjadi wanita teladan, ya, teladan, mampu bertahan di masa krisis, mampu bertahan di masa yang sulit. Dan kita harus mengikuti pribadi daripada Rut ini, wanita-wanita yang bisa menjadi teladan, ya, mengikut Tuhan waktu susah sekalipun kita mengikut Tuhan. Waktu senang, waktu susah, waktu diberkati, waktu dalam keadaan ekonomi membaik ataupun tidak membaik, kita harus tetap mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Jadi Rut menjadi wanita yang mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan dia orang-orang spesial, pilihan daripada Tuhan. Yang kedua, dia punya kekuatan untuk bisa bertahan. Alkitab berkata dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu kita ada di dalam Yesus, bukan di pinggir, ada di dalam Yesus, kita akan menjadi orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan beri kita kekuatan untuk menanggung setiap penderitaan yang datang dalam kehidupan kita. COVID-19 telah merubah berbagai struktur kehidupan manusia. Saudara yang kekasih, banyak orang meragukan Tuhan, banyak orang berubah setia. Tapi jadilah wanita-wanita yang tetap setia di masa-masa yang sukar. Karena di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru kepada kita. Jangan khawatir dengan kehidupan ini, karena dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-10, orang yang takut akan Tuhan akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Bahkan dalam ayat itu berkata, singa-singa muda boleh beranak kelaparan, tapi orang-orang yang takut kepada Dia, orang-orang yang mencari Dia, tidak akan dibiarkan kekurangan. Artinya dalam segala kondisi Tuhan mampu menjamin kehidupan ibu-ibu sekalian. Wanita-wanita yang setia kepada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah wanita yang setia, jadilah wanita yang rajin bekerja. Karena kalau kita rajin bekerja, Tuhan pasti akan memberkati rumah tangga kita. Karena saya percaya bahwa setiap wanita itu memiliki potensi-potensi dalam diri kita yang perlu kita gali. Sehingga di masa-masa yang sulit sekalipun, potensi itu bisa dimunculkan dan kita mendapatkan peluang-peluang baru untuk bisa membuka usaha. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus tetap punya semangat untuk mencari Tuhan, semangat untuk menyembah Tuhan, semangat untuk berdoa, semangat untuk membaca firman Tuhan, semangat untuk mengembangkan hidup, mengembangkan masa depan hidup kita dan keluarga kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua kaum wanita yang sudah mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online ini. Kita berdoa satu waktu Tuhan bisa pertemukan kita, bukan lagi melalui media online tapi face to face.
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, hamba berdoa untuk semua kaum wanita yang sudah mendengarkan firman-Mu dari rumah mereka masing-masing. Mohon berkat Tuhan bagi mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan berkati sehingga berkelimpahan. Yang berdosa Tuhan ampuni dan pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Lindungilah mereka di masa virus corona ini, sehingga mereka tetap mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Tutup bungkus mereka, beri sehat kuat pada semua keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah keluarga hamba-Mu, suami istri dalam pelayanan di gereja Baptis Hosana Malaysia. Tuhan, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu menjadi bagian mereka. Berikan mereka kesehatan dalam mereka melayani pekerjaan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Ini doa kami Bapa, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat hidup kami. Haleluya. Amin.